Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita di pembahasan ma yutawahham annahu riya'un wa laysa kadzalik. Beberapa hal yang dianggap riya padahal bukan termasuk riya. Yang pertama yang sudah kita bahas, nasyatul abdi bil ibadah inda ru'yatil abidin. Bersemangatnya seorang hamba dalam beribadah ketika melihat para ahli ibadah. Yang kedua, hamdun nas lirrajuli ala amalil khair. Hamdun nas lirrajuli ala amalil khair. Pujian manusia kepada seseorang atas perbuatan baiknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pujian manusia atas kebaikan yang dilakukan seseorang setelah dia selesai melakukan kebaikan tersebut tanpa dia niatkan ketika melakukannya untuk mendapatkan pujian tersebut, maka sesungguhnya itu tidak termasuk riya. Namun dikatakan itu adalah ajilu busyra al-mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Sebagaimana apa yang disampaikan di dalam riwayat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang terdapat di Sahih Muslim. Beliau berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhu an-nas alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang beramal kebaikan lalu orang-orang pun memuji kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memberikan jawaban, qala tilka ajilu busyra al-mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi tidak otomatis ketika seseorang itu dipuji kebaikannya berarti orang itu riya. Selama orang itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak meniatkan amalannya tersebut untuk mendapatkan pujian dari manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan di dalam masalah pujian tentu ya masing-masing kita mesti mewaspadainya. Seorang mukmin itu jangan gila pujian. Tidak boleh kita gila sanjungan. Karena ini berbahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pun demikian, jika kita mengagumi seseorang, jika kita ingin menyanjung seseorang, memujinya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perhatikanlah situasi dan kondisinya.
Ya di antaranya ya jangan langsung di hadapan orangnya. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa berdampak buruk kepada orang yang kita puji. Kalaupun kemudian seseorang itu mendapatkan pujian, apakah secara langsung ataukah dia mendapatkan pujian dari saudaranya melalui seseorang yang bercerita kepadanya, maka hendaknya dia menyerahkan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jaga hatinya untuk tidak terfitnah oleh pujian dan juga sanjungan. Karena ketika ini dibiarkan, khawatir kemudian akan berdampak kepada ujub, yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah ujub tentu rawan menjadi kibir, menjadi sombong, dan ini semuanya merupakan penyimpangan yang berdampak kepada catatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengajari kita jika ada orang memuji, ya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al, apa doanya? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li lima la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Jika mereka berbaik sangka kepadaku, maka jadikan aku ini lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Dan ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu manusia yang menilai kita, memuji ataupun menyanjung kita, mereka tidak tahu kelemahan, kekurangan, cacat dan juga aib yang ada pada diri kita. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bisa jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu aib saja yang ada pada diri kita kemudian diketahui oleh orang yang menyanjung dan memuji kita, bisa saja dia akhirnya tidak akan mau memuji kita. Maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak diketahui oleh orang yang memuji tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sebagian athar para sahabat Nabi SAW, ya, ketika ada orang memuji langsung di hadapannya, ada yang kemudian melemparkan pasir ke wajahnya, begitu ya, menunjukkan kehati-hatian mereka, kewaspadaan mereka, karena hati itu sangat mudah sekali berbolak-balik. Tentu ini kalau kita mau mempraktekkan, lihat-lihat dulu gitu. Ada orang muji langsung dilempar pakai pasir, bisa kelahi kita gitu. Baik, para jamaah, namun demikianlah ya salafun saleh, mereka itu orang yang sangat hati-hati di dalam menjaga hatinya. Karena hati itu kasratut taqallub, dia seringkali berbolak-balik. Ya saat ini begini, ya belum tentu beberapa menit ke depan masih begini. Bisa jadi berubah jadi begitu. Dan demikian seterusnya. Baik, para jamaah. Jadi pada dasarnya pujian manusia kepada seseorang atas perbuatan baiknya ini tidak termasuk riya. Yang berikutnya, tahsin wa tajmil as-siyab wan na'al wa nahwihi, mengenakan pakaian atau sandal yang bagus atau apapun yang dipakai oleh manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak secara otomatis orang yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, pecinya mungkin bagus, kemudian kita katakan orang ini riya. Karena sekadar sekedar mengenakan pakaian yang baik, yang bagus, ini bukanlah riya. Nabi SAW, beliau bersabda di dalam sebuah riwayat hadis yang terdapat di Sahih Muslim, la yadkhulul jannah
Man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sekecil dzarrah dari kesombongan. Maka kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia itu menyukai baju, menyukai sendal yang bagus-bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata beliau, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong itu, kata Nabi, adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sekedar pakai pakaian-pakaian yang bagus tidaklah termasuk riya. Baik para jamaah. Apakah bisa menjadi riya? Ya tentu bisa. Bisa menjadi sombong, bisa menjadi pamer, bisa menjadi ujub. Barakallahu fikum. Ya. Bahkan bisa saja pakaian yang kita kenakan itu ternyata kita pakai dalam rangka untuk syuhrah. Ya, syuhrah itu apa? Tampil beda. Ya, syuhrah, supaya nampak di permukaan, tampil beda. Barakallahu fikum. Dan kita sudah pernah bahas di model-model riya, ya. Ada orang riya dengan pakaiannya ketika dia niatkan pakai pakaian tersebut supaya tampil beda. Dan itu tidak mesti pakaian bagus. Ada mungkin orang tidaklah dia berpakaian kecuali pakaiannya itu sederhana sekali. Dia biarkan pakaiannya lusuh, dia biarkan pakaiannya kusut. Barakallahu fikum. Ya, dia biarkan pakaiannya lecek. Supaya apa? Ternyata dia punya maksud, punya tujuan, punya niat supaya dianggap sebagai orang zahid, orang yang zuhud. Ya, supaya dianggap oleh manusia sebagai orang yang sederhana. Ini juga sama, syuhrah. Orang semua pakaiannya pakai pakaian yang selayaknya, normal. Namun ternyata dia tampil beda dengan pakaian yang, mohon maaf, banyak tambalannya misalkan. Pakaiannya compang-camping, lusuh, lecek. Barakallahu fikum. Dia mengenakan pakaian tersebut dengan niat syuhrah, supaya tampil beda. Ini juga masuk kategori syuhrah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana kalau pakaiannya kemudian ada capnya? Dan orang paham kalau pakai cap itu berarti ini pakaian mahal. Tidak boleh nyebut brand, ya. Baik. Paham lah ya, ada merek-merek tertentu yang orang paham nih, kalau dipakai ini pakaian mahal. Baik para jamaah. Bagaimana itu orang yang pakai pakaian seperti itu? Misalkan pakai sarung. Orang sarung harga 200.000, 300.000, dia harganya jutaan rupiah. Capnya gede gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini gimana? Kalau sekiranya kita mengenakan pakaian tersebut dengan capnya yang terpampang begitu jelas, nyata, kelihatan, kalau ternyata kita mengenakannya bisa merubah suasana hati kita, maka sebaiknya dihilangkan capnya. Ustaz, eman-eman itu capnya aja bisa ratusan ribu harganya. Barakallahu fikum. Kan ada orang tuh pakai baju atau pakai kain sarung, capnya misalkan di belakang. Ya, sedangkan orang kalau sholat para jamaah, dia kan melihat ke tempat sujud, melihatnya ke bawah. Taib. Kemudian capnya itu nampak di situ. Nah, ini bisa saja orang kalau kemudian dia mengenakan itu, pingin tampil syuhrah, pingin memamerkan kepada orang bahwa pakaian saya ini loh pakaian mahal. Kemudian dia pakai dengan model seperti itu, nah ini bisa mengganggu.
mengganggu suasana hati kita, mengganggu juga orang-orang yang di belakang kita. Di dalam ibadah salat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, upayakan jangan ada sesuatu apapun pada diri kita yang bisa mengganggu suasana kehusuan saudara kita. Makanya kalau kita runut ini pembahasan salat, Masya Allah, bagaimana ketika mau salat disunahkan bersiwak. Kenapa? Karena aroma mulut ini bisa mengganggu suasana kehusuan orang di samping kita. Ya, bagaimana kita berpenampilan yang baik, ya. Bau badan diperhatikan. Baik para jamaah, termasuk pakaian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya jangan sampai kemudian pakaian kita itu mengganggu salatnya orang di samping kita atau orang yang di belakang kita. Ya apalagi masa-masa seperti saat ini. Masa apa ini? Masa apa Pak ini? Pilkada, begitu kan? Ada orang pakai baju biasanya coblos nomor 3, gitu kan? Gede di belakang, fotonya terpampang. Gitu. Nanti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang di belakang kan lihat. Ya. Akhirnya dia malah teralihkan fokusnya, harusnya ke salat malah ke gambar itu. Coblos nomor 3. Dia di dalam hatinya orang yang lihat kalau saya nomor 1, gitu. Begitu. Nah ini bisa mengganggu suasana ibadah salat. Pun demikian sarung yang capnya di belakang, ya bisa berderet orang di depan kita 5 orang pakai sarung, capnya semua di belakang. Ya. Harusnya dia khusyuk mendengarkan bacaan imam, dia malah khusyuk ngelihatin. Ini kayaknya orang kaya nih di depan nih. Ya, capnya beda ini. Oh ini menengah ke bawah nih, yang ini menengah ke pinggir nih, gitu. Beda capnya. Ini bisa mengganggu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka ya kalau memang mengganggu, dihilangkan capnya, dicabut dulu capnya. Atau dia pakai di bagian depan, kan tidak ada masalah. Capnya dipakai di bagian depan supaya tidak nampak. Nah hal-hal yang seperti ini mesti diperhatikan. Karena di dalam sholat tidak boleh kita mengganggu orang lain. Ikhwan, ya kadang yang kita anggap sepele ternyata bisa mengganggu. Mohon maaf, misalkan pakai karpet masjid. Sebagian karpet masjid kan bercorak begitu ya, atau sajadah yang bercorak. Ada sajadah gambar Ka'bah, gambar onta sama pohon kurma gitu ya. Orang ketika sholat malah melamun gitu. Kapan saya bisa ke Ka'bah gitu ya. Barakallahu fikum. Maka yang polos-polos itu akan lebih baik. Alhamdulillah karpet di kita ini polos gitu ya. Nah itu para jamaah. Jadi apapun yang bisa mengganggu suasana kehusuan ibadah sholat mesti dihindarkan. Baik, kita lanjutkan. Adamut tahaddus bidzunub wa kitmaniha. Sebagian orang menyangka bahwa tidak menceritakan dosa atau menyembunyikan dosa itu termasuk riya. Justru yang benar itu disembunyikan. Orang itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau dia pernah melakukan satu dosa, maka sebaiknya dia tutupi dosanya itu. Apalagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya pintu taubat. Artinya saat ini dia dilihat, dipandang oleh manusia sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Manusia tidak ada yang tahu bagaimana latar belakang orang ini. Artinya Allah sudah menutupi aibnya. Allah sudah menutupi dosa-dosanya. Maka jangan kemudian dicerita-ceritakan lagi kepada orang lain. Karena Nabi SAW mewanti-wanti kita, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya setiap umatku itu dimaafkan dosanya kecuali orang-orang yang mujahir. Kemudian Nabi menjelaskan wa inna minal mujaharah, dan sesungguhnya di antara kategori orang yang mujahir, yakni menampakkan dosa,
an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Jadi di antara kategori mujaharah adalah seseorang yang dia melakukan perbuatan dosa di waktu malam, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi dosanya itu. Tidak ada orang yang tahu. Kemudian tiba-tiba di waktu pagi hari, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia bercerita kepada manusia tentang dosa yang dilakukannya di malam hari. Wahai fulan, semalam aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu. Padahal hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia berbuat dosa di malam hari tersebut, Allah tutupi dosanya. Allah tutupi ya dosa-dosanya. Namun ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di pagi harinya justru dia sendiri yang menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini mesti berhati-hati ya. Terkadang ada orang itu kebablasan. Kebablasan itu dalam artian mungkin saat ini mereka sudah ada di atas hidayah, di lingkaran hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka bercengkrama kadang kebablasan, menceritakan masa-masa lalunya. Ada yang mungkin yang bercerita tentang zinahnya, ada yang bercerita tentang khamernya yang dulu dia sempat kecanduan, ataupun dosa-dosa apapun. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang menceritakan dosa-dosa yang telah lalu pada dirinya, barakallahu fikum, hanya semata karena ingin menyampaikan kepada orang ya, tanpa ada niat tujuan yang mendesak untuk dia menceritakan, barakallahu fikum, ini dikhawatirkan akan masuk ke dalam ancaman hadis yang tadi kita bacakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Apalagi ya orang ya berbangga dengan masa lalunya yang hitam. Ya. Dengan masa lalunya yang hitam. Maka ini mohon diperhatikan. Ya, kadang orang sesama yang sudah hijrah, mereka ngumpul, kemudian mereka bercengkrama, bercerita. Nah, ini kebablasan. Sampai kemudian detail dari dosa-dosanya diceritakan. Dan tanpa ada, seperti tidak ada beban, mereka menceritakan dosa itu. Ya, sedetail itu mereka menceritakan dosa-dosanya, masa lalunya yang begitu hitam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masa lalu biarlah ya menjadi masa lalu kita. Kita punya masa depan. Ya, masa lalu yang sudah ditobati sudah. Ya. Barakallahu fikum. Dan terus tingkatkan kualitas taubatnya. Ya, jangan kemudian dibangga-banggakan lagi, dicerita-ceritakan lagi. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan satrud dzunub, ya tertutupnya dosa-dosa kita dari pandangan manusia. Itu sejatinya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita justru yang membongkar aib kita sendiri di hadapan manusia. Baik para jamaah, kemudian yang kelima, iktisabul abdi syuhrah min ghairi talabiha. Iktisabul abdi asyuhrah. Seseorang menjadi terkenal min ghairi talabiha, tanpa sengaja mencarinya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Orang yang ingin terkenal dengan sengaja karena dia mencari ketenaran, dengan orang yang tidak mencari ketenaran tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang ini menjadi terkenal, menjadi tenar. Maka ini berbeda. Orang yang tenar, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang terkenal tanpa kesengajaan dia mencari ketenaran itu, ini bukan termasuk riya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak sekali para ulama mukhlisin, ulama-ulama rabbani, orang-orang yang sangat ikhlas di dalam ilmunya, di dalam amal solehnya, di dalam dakwahnya. Barakallahu fikum.
ternyata menjadi orang-orang yang terkenal tanpa mereka mencari ketenaran. Maka Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan al-madhmum talabul insan asyuhrah. Yang tercela itu adalah seorang yang mencari ketenaran. Seorang yang mencari ketenaran. Bahasa orang kita sekarang apa? Demi viral, begitu ya. Pokoknya pengen viral, ya biasanya orang berbuat aneh-aneh. Bul zamzam tu'raf, kencingilah sumur zamzam, maka seketika itu juga Anda akan menjadi orang yang terkenal. Nah, peribahasa Arab ini banyak sekali kemudian dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Ya, demi konten, demi viral, demi ketenaran, ya orang melakukan segala sesuatu tanpa batasan. Baik para jamaah. Nah, yang tercela adalah seseorang yang mencari ketenaran. Wa amma wujuduha min jihatillah min ghairi talabil insan laisa bimadhmum. Adapun adanya ketenaran tersebut yang itu murni anugerah dari Allah, dari sisi pemberian Allah Subhanahu wa taala, tanpa diminta oleh seseorang, ya, tanpa dicari-cari, tanpa diupayakan, laisa bimadhmum, maka ini bukanlah sesuatu yang tercela. Ghaira anna fi wujudiha fitnah 'ala du'afa. Namun, ya beliau mengingatkan keberadaan popularitas ketenaran itu bisa jadi merupakan sebuah ujian bagi kaum du'afa, orang-orang yang lemah. Jadi ketenaran itu termasuk ujian. Enak nggak jadi orang tenar itu, jamaah? Belum pengalaman kan? Alhamdulillah. Ini testimoninya public figure yang sangat-sangat terkenal. Ada yang terkenal dalam kebaikan, barakallahu fikum. Ada yang terkenal di bidang yang bukan kebaikan, begitu ya. Ternyata testimoninya jadi orang populer itu, jadi selebriti itu tidak enak. Gitu. Dia tidak bisa nongkrong, ya, sampai 5 menit, begitu. Kenapa? Karena pasti banyak orang mengerumuninya. Sehingga seolah-olah dia tidak punya kebebasan di dalam hidup. Kemanapun dia pergi, ya selalu dikerumuni oleh manusia. Ada yang minta tanda tangan, ada yang minta selfie. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga seolah-olah tidak punya privasi, tidak punya kebebasan. Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena keadaannya seperti itu, tidak jarang orang-orang yang kemudian punya popularitas tinggi ini akhirnya menyewa orang. Menyewa bodyguard gitu ya. Bisa 5 orang yang mungkin digaji sebulan bisa sekian puluh juta, begitu kan? Jadi luar biasa ya. Popularitas itu ternyata membinasakan dirinya. Maka berhati-hati. Kalau kita baca asar-asar daripada salafun saleh, mereka itu sangat-sangat takut sekali dengan yang namanya ketenaran, dengan yang namanya popularitas. Sangat takut sekali. Ya, sehingga ya sebagian ulama mereka lebih memilih menjadi akhfiyah, ya, orang-orang yang memang tersembunyi, selalu menyembunyikan jati dirinya, saking mereka itu khawatir ya dengan yang namanya ketenaran atau popularitas. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau seseorang kemudian mendapatkannya tanpa dia mencari-carinya, ini bukanlah termasuk riya. Baik, kita lanjutkan pembahasan terakhir. Fi ilajir riya wal istibra' minhu. Mengobati penyakit riya wal istibra' dan berlepas diri darinya. Ini pembahasan terkait dengan terapi penyakit riya dan sum'ah. Kita bacakan secara cepat saja. Yang pertama, ma'rifat azamatillahi ta'ala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan nama-namanya, sifat-sifatnya,
Kemudian al-ilmam, punya perhatian besar terhadap tauhid sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi supaya dorongan riya itu terkikis dan hilang pada diri kita, maka seorang hamba hendaknya dia mengetahui keagungan Allah, keagungan nama dan juga sifatnya, dan dia mesti punya perhatian yang besar kepada tauhid dan juga jenis-jenis atau macam-macam tauhid. Ini penting, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena orang kalau bertauhid berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi yang dia agungkan di dalam hatinya kecuali hanya Allah. Dan orang yang riya, orang yang sum'ah, dia lebih mengagungkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia daripada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya, riya itu ketika disebut kesyirikan karena memang dia mengurangi nilai-nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, supaya dorongan riya itu hilang pada diri kita, maka yakinilah bahwa status kita itu hanyalah seorang hamba. Dan selayaknya seorang hamba tidak meminta imbalan berupa kenikmatan dunia dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi status kita itu hamba. Seorang hamba selayaknya tidak meminta imbalan berupa kenikmatan dunia dalam pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Orang itu kalau dia minta imbalan dunia, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dunia itu kan hina. Bagaimana ibadah yang sangat agung kemudian kita minta diganjar dengan dunia yang hina? Ini sebodoh-bodohnya manusia. Sebodoh-bodohnya manusia. Nikmat dunia itu kan terbatas kadarnya, jumlahnya. Barakallahu fikum. Ketika didapatkan juga belum tentu membahagiakan hati. Ya, banyak orang kaya tidak bahagia hatinya. Gitu kan? Barakallahu fikum. Banyak orang yang berlimpah dunianya, banyak orang yang tenar, populer, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan ya di dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang-orang terkenal kemudian matinya bunuh diri, ya, menunjukkan bahwasanya mereka frustasi dengan keberlimpahan yang ada pada diri mereka. Baik para jamaah. Kemudian yang ketiga, memahami hakikat riya dan semua celah masuknya riya. Dan pembahasan kita dari awal sampai pembahasan ini semua menjelaskan kepada kita tentang hakikat riya dan celah-celah yang bisa mengantarkan kita kepada riya. Nah, ini dipahami dengan benar. Kemudian yang keempat, mengingat dampak jelek riya baik di dunia dan di akhirat. Ikhwan, riya sum'ah atau memamerkan sesuatu itu kadang nampak indikasinya. Dan kalau sudah nampak indikasinya, biasanya orang juga tidak mau dekat-dekat, tidak mau berbetah-betah di samping orang tersebut. Seringkali orang seperti ini ditinggalkan oleh manusia. Di dunia saja ini bisa berdampak buruk. Bagaimana lagi dampak buruk yang akan dia dapatkan ketika tidak mau bertobat setelah dia nanti mati. Ya. Di alam kubur akan berdampak buruk, di pengadilan akhirat, ya, di kehidupan akhirat juga akan berdampak buruk bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya, mengetahui hakikat daripada dunia. Ini juga poin penting. Karena orang itu riya, sum'ah, mesti intinya apa? Kebaikannya itu bukan karena Allah, kan begitu. Bukan untuk negeri akhirat, tapi untuk dunia. Kita sudah sebutkan ya tujuan-tujuan atau maksud orang itu dengan riyanya. Ada yang ingin harta, ada yang ingin mempertahankan maksiatnya,
ada yang ingin popularitas, barakallahu fikum, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya, yang semuanya itu adalah materi duniawi. Maka supaya hilang riya pada diri kita, pahami hakikat dunia. Hakikat dunia apa, ikhwan? Di dalam banyak ayat, banyak hadis menjelaskan, dijelaskan tentang hakikat daripada dunia. Dia mata'ul ghurur. Ini hakikat dunia, kesenangan yang menipu. Lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nilai dunia itu lebih rendah dari sebelah sayap nyamuk. Begitu kata Nabi. Jadi kalau orang rebutan dunia, sebetulnya dia sedang rebutan sebelah sayap nyamuk. Berapa harganya sebelah sayap nyamuk? Enggak ada harganya. Nyamuknya saja enggak ada harganya. Apalagi cuma sebelah sayapnya, kecil banget. Baik para jamaah. Kemudian dunia itu sangat singkat. Dunia itu cepat berlalu sekejap mata. Kemarin perasaan kita duduk di majelis ini, sekarang sudah duduk lagi. Kemarin hari Rabu, sekarang sudah Rabu lagi. Begitu cepat berlalu. Kemarin kita sekolah, sekarang mungkin cucu kita yang sekolah. Betapa cepatnya waktu itu berlalu. Dunia itu begitu cepat. Dan semuanya berubah. Semuanya berubah. Baik para jamaah. Kemudian dunia itu tidak ada nilai dan artinya dibandingkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hakikat-hakikat dari dunia yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini dipahami betul. Kemudian yang berikutnya, memahami hakikat dari akhirat. Akhirat itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khairul lil muttaqin. Dia adalah kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam banyak ayat Allah tegaskan, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan pertama. Maksudnya kehidupan dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya ad-darul akhirah, negeri akhirat itu lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sesungguhnya jika mereka itu mengetahui. Nah, ini hakikat daripada kehidupan akhirat. Nah, ini harus dipahami. Itulah ternyata hakikat kehidupan kita nanti. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Untuk menghilangkan dorongan riya pada diri kita, jangan memperdulikan komentarnya orang. Pujiankah, caciankah, jangan diperdulikan. Karena orang yang selamat itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang tegak lurus menghadapkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah Arab disebutkan, kalamun nas la yantahi. Omongan orang itu tidak ada habisnya. Antum jadi apapun, berperan apapun, komen manusia itu tidak ada habis-habisnya. Begitu ya. Kalau katanya Imam Asy-Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu puncak yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Puncak yang tidak akan mungkin bisa didaki. Semulia apapun kita, sebaik apapun kita, komentar manusia itu tidak ada habisnya. Manusia paling mulia siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kena komen enggak? Luar biasa komennya. Begitu ya? Komentar orang. Nabi dikatakan dikatakan kahin, boleh dikatakan sahir, boleh dikatakan majnun, boleh dikatakan syair. Begitu ya? Ini komentar manusia. Komentar manusia. Terus siapa kita? Ya. Kalau kita dikomen, barakallahu fikum, selama kita tegak lurus, istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, maka no comment. Jangan dibalas komentar itu. Begitu ya. Karena enggak ada habisnya.
Antum jadi apapun pasti dikomentari sama orang. Nggak ada habis-habisnya. Apalagi ya, misalkan kita jadi public figure, jelas gitu. Kita dilihat orang, begitu ya. Gerak-gerik kita dilihat di masa-masa medsos seperti ini, gitu ya. Ada orang naik pesawat saja kan ditelusuri, ini pesawat siapa, begitu kan? Barakallahu fikum. Ada sesuatu nggak di balik itu semua? Ini masya Allah, ya. Kita mungkin tidak ngapa-ngapain saja, ya. Tidak bisa selamat dari komentarnya manusia. Gitu. Baik para jamaah, maka jangan pedulikan komentar manusia. Baik para jamaah. Kita lanjut terakhir. Nomor berapa ini? 8. Membiasakan dan memperbanyak ibadah secara sembunyi-sembunyi. Jadilah akhfiya, orang yang biasa dan memperbanyak ibadah-ibadah yang disembunyikan. Ini banyak sekali kisah-kisah salafun saleh, ya, bagaimana mereka menyembunyikan kebaikan-kebaikan mereka dan baru terungkap setelah wafatnya mereka. Ya, tentu bukan karena kesengajaan, begitu ya. Namun demikianlah itu hikmahnya menjadi teladan bagi orang-orang setelahnya. Baik para jamaah. Berikutnya banyak mengingat kematian, mengingat azab kubur dan juga huru-hara di kehidupan akhirat nanti. Baik para jamaah, dan yang terakhir, jangan pernah lupakan doa. Doa berlindung dari semua jenis kesyirikan. Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa berlindung dari kesyirikan. Atau juga ada doa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga Imam Al-Hakim, doa yang secara khusus kita berlindung dari penyakit riya dan sum'ah. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riyah. Kita berlindung dari 4 keburukan, dari syirik, dari nifaq, dari sum'ah, dan dari riya. Saya bacakan, silahkan diikuti ya. Allahumma inni a'udzubika. Sampai sini hafal kan? Hafal? Allahumma inni a'udzubika. Ini kan banyak doa yang diawali dengan ini. Selanjutnya kita berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika minasyirki. Kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya. Kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya. Coba ulangi bareng-bareng. Minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya. Masya Allah, 1 menit antum hafal. Jadi mudah menghafal tuh ya. Baik para jamaah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minasyirki dari kesyirikan, wan nifaqi dari kemunafikan, was sum'ati dari sum'ah, war riya dan dari riya. Ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, itu beberapa terapi riya. Ya, bagaimana kita mengobati penyakit riya dan juga bisa berlepas diri darinya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua kesyirikan. Ma dhahara minha wa ma batan. Ya, syirik besarnya juga syirik kecilnya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan fil qawli wal amali wad da'wah, baik di dalam ucapan, di dalam amal perbuatan,
dan juga di dalam kebaikan yang kita sebarkan kepada orang lain. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Karena sudah masuk waktu, kita akhiri saja. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita mulai membahas matan yang disampaikan oleh penulis di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.